Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Naufal FAK. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya masih melanjutkan BIMTEK Literasi dan Numerasi, Modul 1 Konsep Dasar Literasi dan Numerasi, Modul 1C Perkembangan Literasi, Miskonsepsi 1C1 Miskonsepsi Perkembangan Literasi. Selamat datang pada modul Perkembangan Literasi. Di sesi pembelajaran ini, mari kita menengok ke belakang sebentar pengalaman dan pemahaman pribadi kita sebagai pendidik mengenai perkembangan literasi. Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan yang dapat membantu proses pemahaman awal perkembangan literasi. Silahkan menuliskan jawaban pada kolom yang tersedia. Waktu 5 menit. Anak masuk SD harus bisa membaca lancar, benar atau salah? Ya atau tidak? Tidak. Question 2. Ciri anak siap belajar di SD adalah mampu menangkap pesan lisan. Ya atau tidak? Ya. Question 3. Anak SMP kelas 1 harus dapat membaca mandiri. Benar atau tidak? Ya atau tidak? Ya. Question 4. Anak kelas 6 SD dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan sederhana. Tidak atau ya? Ya. Question 5. Tanda literasi berkembang adalah mampu menyelesaikan masalah dengan mengomunikasikan. Ya atau tidak? Ya. Terima kasih sudah menuangkan jawaban dan pengalaman pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Untuk mengirimkan jawabannya silakan klik finish. Mari kita lihat hasilnya. Submit all and finish. Dari soal tadi mendapatkan benar berapa? Ternyata benar semua. Satu C2 Miskonsepsi Perkembangan Literasi 2. Selamat datang pada modul Perkembangan Literasi. Di sesi pembelajaran ini, mari kita menengok ke belakang sebentar pengalaman dan pemahaman pribadi kita sebagai pendidik mengenai perkembangan literasi. Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan yang dapat membantu proses pemahaman awal perkembangan literasi. Silakan menuliskan jawaban pada kolom yang tersedia. Waktu 15 menit. Question 1. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai anak yang bisa membaca saat lulus PAUD, berarti perkembangan literasinya bagus? Sudah lumayan. Tetapi masih perlu bimbingan. Untuk menata tata bahasa. Next page. Question 2. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai cara mengukur perkembangan literasi adalah dengan tes baca tulis saat masuk SD? Kurang sependapat. Anak masuk SD
tidak harus dites dengan baca tulis. Question 3. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai siswa SMP kurang minat baca karena lebih tertarik dengan gawe? Kurang sependapat. Ada sebagian siswa yang juga tertarik yang minat baca daripada dengan gawe. Hanya bagaimana memotivasi siswa yang kurang minat. Terima kasih telah menuangkan jawaban dari pengalaman dan pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Untuk mengirimkan jawaban silakan klik finish. Mari kita review jawaban yang sudah saya tulis tadi dengan kunci jawabannya. Question 1. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai anak yang bisa membaca saat lulus PAUD, berarti perkembangan literasinya bagus? Perkembangan literasi pada anak usia sampai 8 tahun adalah kemampuan anak menerima informasi lisan dengan tepat, menyampaikan ide, gagasan dengan cara berbicara runut, dan pilihan kata beragam. Anak selesai pendidikan di PAUD yang sudah membaca lancar, sebagian besar masih perlu dibantu untuk memahami bacaan lisan disebabkan urutan stimulasi keterampilan berbahasa tidak sesuai dengan urutan, yaitu menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Aspek lain yang mempengaruhi adalah stimulasi pengetahuan bahasa yang dimulai dari visual bunyi atau huruf, yang seharusnya dimulai dari bunyi atau fonem, nada, jeda, tekanan, dan tempo. Question 2. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai cara mengukur perkembangan literasi adalah dengan tes baca tulis saat masuk SD? Perkembangan literasi pada anak usia di bawah 8 tahun seharusnya dilakukan dengan bahasa lisan dalam bentuk tanya jawab. Untuk mengecek pengetahuan bunyi bahasa dilakukan dengan cara mengecek bunyi yang dikenal. Keterampilan menulis dilihat dari kemampuan menggunakan alat tulis dan ide yang dituangkan dalam bentuk gambar. Question 3. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai siswa SMP kurang minat baca karena lebih tertarik dengan gawe? Sebagian besar anak lebih tertarik dengan gawe karena tidak mendapatkan keterampilan membaca untuk belajar. Keterampilan membaca untuk belajar perlu dilatihkan dan diulang pada semua mata pelajaran. Anak dilatih mulai dari memilih buku, aneka teknik membaca, dimodelkan, dan diberikan aneka jenis tema untuk dibaca. Finish review. Back to class. Konsep 1C2. Konsep perkembangan literasi. Setelah kita mempelajari latar belakang munculnya miskonsepsi perkembangan literasi dan bertanya jawab mengenai beberapa miskonsepsi perkembangan literasi, mari kita perkuat pengetahuan dan pemahaman kita perihal perkembangan literasi itu sebenarnya. Silakan pelajari materi yang diberikan pada setiap halaman dan berikan ringkasan singkat dengan menggunakan bahasa sendiri untuk lebih memperkuat materi. Refleksi miskonsepsi.
Bapak Ibu telah menjawab pertanyaan tentang miskonsepsi perkembangan literasi, memperoleh nilai dan membandingkan hasilnya dengan kunci jawaban yang diberikan. Pada kegiatan ini mari kita refleksikan hasil miskonsepsi Bapak Ibu di sini dengan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana hasil nilai miskonsepsi Bapak Ibu? Apakah kurang memuaskan 0 sampai 70, memuaskan 70 sampai 80, atau sangat memuaskan 90 sampai 100? Memuaskan. Nomor 2, apakah Anda setuju dengan pernyataan pada miskonsepsi tersebut seperti pada tabel berikut ini? Berikan alasannya. 1. Anak masuk SD harus bisa membaca lancar, tidak? 2. Ciri anak siap belajar di SD adalah mampu menangkap pesan lisan, ya? 3. Anak SMP kelas 1 harus dapat membaca mandiri, ya? 4. Anak kelas 6 SD dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan sederhana, ya? Tanda literasi berkembang adalah mampu menyelesaikan masalah dengan mengkomunikasikan. Ya, setuju dengan jawaban ini. Kita ketik di sini, setuju. Kita save. Next. Refleksi miskonsepsi 2. Bapak Ibu telah menjawab pertanyaan tentang miskonsepsi perkembangan literasi dan bandingkan hasilnya dengan jawaban yang diberikan. Pada kegiatan ini mari kita amati miskonsepsi Bapak Ibu di sini. Apakah Anda setuju dengan pernyataan pada miskonsepsi berikut? Berikan alasannya. 1. Anak yang bisa membaca saat lulus PAUD berarti perkembangan literasinya bagus. Jawab. Perkembangan literasi pada anak usia sampai 8 tahun adalah kemampuan anak menerima informasi lisan dengan tepat, menyampaikan ide gagasan dengan cara berbicara runut dan pilihan kata beragam. Anak selesai pendidikan di PAUD yang sudah baca lancar sebagian besar masih perlu dibantu untuk memahami bacaan lisan disebabkan urutan stimulasi keterampilan berbahasa tidak sesuai dengan urutan, yaitu menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Aspek lain yang mempengaruhi adalah stimulasi pengetahuan bahasa yang dimulai dari visual bunyi atau huruf yang seharusnya dimulai dari bunyi, fonem, nada, jeda, tekanan, dan tempo. 2. Cara mengukur literasi adalah dengan tes baca tulis saat masuk SD. Jawab. Perkembangan literasi pada anak usia di bawah 8 tahun seharusnya dilakukan dengan bahasa lisan dalam bentuk tanya jawab. Untuk mengecek pengetahuan bunyi bahasa dilakukan dengan cara mengecek bunyi yang dikenal. Keterampilan menulis dilihat dari kemampuan menggunakan alat tulis dari ide yang dituangkan dalam bentuk gambar. 3. Siswa SMP kurang minat baca karena lebih tertarik dengan gawe. Jawab. Sebagian besar anak lebih tertarik dengan gawe karena tidak mendapatkan keterampilan membaca untuk belajar. Keterampilan baca untuk belajar perlu dilatihkan dan diulang pada semua mata pelajaran. Anak dilatih mulai dari milih buku, aneka teknik membaca dimodelkan dan diberikan aneka jenis tema untuk dibaca. Dengan miskonsepsi tersebut saya kurang setuju. Kita ketik kurang setuju, kemudian kita save. Kita kirim. Proses mengirim jawaban. Next. Pengantar. Perkembangan literasi adalah gambaran pengetahuan bahasa, bunyi, kata, kalimat, makna, dan pragmatik, dan keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, menulis, dan membaca dalam proses berkomunikasi, lisan, dan teks. Berdasarkan perkembangan proses berpikir, ada 3 komponen yang menjadi acuan perkembangan literasi. Next. Perkembangan bahasa. Pada saat murid-murid belajar berbahasa, pada saat yang sama ia juga belajar pengetahuan bahasa. Ada 5 komponen pengetahuan bahasa, yaitu fonetik, semantik atau makna, kalimat, kata, dan pragmatik atau wacana. Otto 2015. 1. Fonetik. Fonetik adalah hubungan simbol dan bunyi. Fonem adalah unsur terkecil yang berbentuk bunyi yang dapat membentuk makna. Setiap bahasa memiliki struktur fonem yang khas. 2. Semantik. Semantik adalah makna.
yang terkandung pada kata. Ada makna yang mirip, berlawanan, dan bersamaan. 3. Kalimat. Kalimat adalah susunan kata yang memiliki makna yang utuh. Pada penulisan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. 4. Kata. Kata adalah gabungan dari bunyi yang merujuk pada satu makna. Kata terdiri dari kata asal dan berimbuhan. Proses pembentukan kata pada setiap bahasa bersifat khas. Pada bahasa Indonesia, perubahan kata dengan imbuhan dapat mempengaruhi makna dan kelas kata. Kata tulis atau verba bermakna kegiatan. Kata tulis ditambah an menjadi tulisan atau nomina bermakna hasil tulisan. 5. Pragmatis. Telaah makna yang berkaitan dengan konteks pembicaraan disebut pragmatik. Pragmatik dimulai dari komunikasi lisan yang paling sederhana, yaitu dari gerak, mimik, bunyi, dan kata. Pada bahasa teks, pragmatik dimulai dari tataran wacana yang berwujud paragraf. Perkembangan pengetahuan bahasa berproses dari 3 fase. 1. Fase pengetahuan bahasa. Pengetahuan komponen linguistik yang terdiri dari bunyi, fonem, kata, kalimat, makna, semantik, dan pragmatik. 2. Fase pengetahuan metalinguistik. Kemampuan seseorang menggunakan pengetahuan bahasa secara sadar dalam berkomunikasi lisan dan tulisan. 3. Fase aplikasi pengetahuan metalinguistik. Kemampuan seseorang dalam menerapkan komponen linguistik pada saat berkomunikasi lisan dan teks, tulisan atau gambar sesuai dengan pembaca atau pendengar, tujuan dan konteks. Tempatkan kata yang tepat untuk pernyataan perkembangan bahasa di bawah ini. Hubungan simbol dan bunyi. Fonetik adalah makna yang terkandung pada kata. Semantik adalah susunan kata yang memiliki makna yang utuh. Pada penulisan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Kalimat adalah gabungan dari bunyi yang merujuk pada satu makna. Kata telaah makna yang berkaitan dengan konteks pembicaraan disebut pragmatik. Pragmatik, mari kita cek betul semua. Fase pengetahuan komponen linguistik terdiri dari bunyi, fonem, kata, kalimat, makna, semantik, dan pragmatik. Bahasa. Fase pengetahuan kemampuan seseorang menggunakan pengetahuan bahasa secara sadar dalam berkomunikasi lisan dan tulisan. Metalinguistik. Fase titik pengetahuan metalinguistik, kemampuan seseorang dalam menerapkan komponen linguistik pada saat berkomunikasi lisan dan teks atau tulisan gambar sesuai dengan pembaca, pendengar, tujuan, dan konteks. Aplikasi. Kita cek betul semua. Kita lihat progresnya, skor semuanya sudah lengkap. Setuju. Next. Perkembangan keterampilan bahasa. Bapak Ibu, untuk perkembangan keterampilan bahasa silakan pelajari materi dan latihan berikut ini. Keterampilan bahasa. Keterampilan berbahasa terdiri dari keterampilan reseptif dan produktif. Keterampilan reseptif terdiri dari keterampilan menyimak untuk bahasa lisan dan keterampilan membaca untuk bahasa tulis atau teks. Keterampilan produktif terdiri dari keterampilan berbicara untuk bahasa lisan dan keterampilan menulis untuk bahasa teks.
Keterampilan berbahasa pada murid dimulai dari berbahasa lisan. Pada awal masa perkembangan, murid menyerap bahasa dan bunyi yang diterima. Dari perkembangan struktur dan fungsi otak manusia mulai merespon bunyi sejak di kandungan sekitar usia 5 bulan. Pada saat itu alat pendengaran janin sudah mulai bekerja. Dilihat dari fungsi organ pendengaran, dapat dikatakan bahwa bahasa reseptif secara potensial dimulai dari janin. Ketika bayi lahir dipastikan ia menangis. Pada saat bayi menangis, ia mengeluarkan suara sebagai indikator organ artikulasi bekerja dengan baik. Organ artikulasi akan memproduksi bunyi untuk berkomunikasi. Sejalan dengan kematangan organ artikulasi, murid menyimak aneka bunyi dan mulai membedakan bunyi bermakna. Kemampuan berbicara dimulai dengan produksi bunyi. Makna bunyi yang pertama diproduksi murid adalah nada. Sejalan dengan perkembangan bicara, murid mulai mengucapkan kata yang dimulai dari suku kata, lalu kata sederhana. Saat itulah murid belajar keterampilan menyimak dan berbicara. Inilah yang disebut tradisi kelisanan yang akan menjadi dasar keterampilan berbahasa tulis atau teks. Secara berurut, perkembangan keterampilan berbahasa adalah sebagai berikut. Perkembangan keterampilan bahasa: 1. Menyimak, 2. Berbicara, 3. Menulis, 4. Membaca. Terima kasih informasinya. Perkembangan keterampilan dengan urutan ini terjadi mulai dari 0 tahun hingga usia 8 tahun. Berdasarkan urutan perkembangan ini, maka pada awal belajar bahasa, murid mulai dari mengenal bunyi. Setiap bahasa memiliki struktur bunyi yang khas. Demikian juga dengan bahasa Indonesia. Pada saat seseorang belajar berbahasa, hal yang pertama dilakukan adalah mengenal karakteristik bunyi bahasa tersebut. Pada bahasa Indonesia terdiri dari 6 bunyi vokal tunggal dan 4 gugus vokal atau diftong. Ada 27 bunyi konsonan bahasa Indonesia. Bunyi vokal dan konsonan disebut fonim segmental, artinya bunyi yang dapat dibagi-bagi. Karakteristik bahasa Indonesia: unsur supra-segmental berfungsi pada tataran kalimat. Seseorang berkomunikasi dengan bunyi dilakukan dengan aktivitas berbicara, yaitu proses produksi bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat bicara atau organ artikulasi. Rangkaian bunyi yang bermakna yang disebut bahasa. Pada saat seseorang berbicara, ia menggunakan bahasa lisan untuk berkomunikasi. Bahasa lisan dan verbal atau bicara merupakan ciri manusia yang unik. Kedua kemampuan tersebut juga sangat berkaitan dengan proses berpikir. Siddhartha Kusumaputro 1992. Kemampuan berbahasa memenuhi kebutuhan penting lain dalam kehidupan, yaitu kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial. Keterampilan berbahasa terdiri dari reseptif dan ekspresif. Keterampilan bahasa reseptif adalah kemampuan seseorang memahami pesan lisan dalam penyampaian informasi secara verbal kepada pihak penerima pesan. Maka pengirim pesan harus memiliki kemampuan berbicara yang baik, yang meliputi ketepatan pelafalan dan penggunaan nada, jeda, dan tempo yang tepat. Kemampuan menyampaikan pesan yang tepat ini disebut keterampilan ekspresif. Pada komunikasi tulis tampak pada penggunaan tanda baca dan huruf kapital. Next. Perkembangan proses berpikir. Perkembangan proses berpikir dapat dilihat dari perkembangan otak yang merupakan perubahan struktur dan fungsi otak sesuai dengan usia individu. Perkembangan otak juga dapat diartikan sebagai proses berkelanjutan yang dimulai pada masa kehamilan minggu ketiga dengan diferensiasi pada sel saraf progenitor atau sel yang belum memiliki fungsi yang spesifik, dan berkembang menuju kepada pembentukan sel saraf yang spesifik selama kehidupan.
untuk dapat mengolah informasi dari lingkungan secara spesifik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan otak adalah proses pembentukan molekul gen yang memerlukan nutrisi yang cukup dan stimulus untuk memacu terbentuknya konektivitas antar sel saraf wiring system, memicu timbulnya diferensiasi struktur dan fungsi saraf yang baru. Perkembangan otak terus berlangsung sampai periode postnatal. Ukuran otak meningkat 4 kali lipat selama periode prasekolah, mencapai 90% dari volume orang dewasa saat usia 6 tahun. Namun perubahan struktural gray matter dan white matter akan berlangsung sampai dengan dewasa, serta perubahan paralel struktur fungsional yang tercermin pada perilaku dan pembelajaran. Selama periode postnatal awal, tingkat konektivitas di seluruh bagian otak berkembang jauh melebihi orang dewasa. Terima kasih informasinya. Kita tulis di sini. Terima kasih. Save. Proses. Next. Perkembangan proses berpikir. Perkembangan otak memiliki hubungan dengan perkembangan murid, terutama pada proses belajar. Hal ini dikarenakan perubahan pada struktur dan fungsi otak jalan dengan bertambahnya usia murid, di mana untuk menilai perkembangan murid dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga aspek tersebut merupakan perwujudan dari manifestasi kematangan pertumbuhan otak pada piramida perkembangan otak murid, yang menempatkan ketiga aspek tersebut berada di puncak piramida. Murid tidak dapat mencapai pertumbuhan ketiga aspek tersebut jika ke-19 aspek di bawahnya tidak matang atau siap. Ketidakmatangan atau ketidaksiapan dari ke-19 aspek akan mempengaruhi kesiapan murid untuk belajar. 19 aspek ini yang merupakan potensi dalam diri murid yang harus distimulasi untuk menjadi kompetensi yang dapat digunakan oleh murid untuk proses belajar. Terima kasih informasinya. Kita tulis. Kita save. Perkembangan proses berpikir. Next. Murid dapat dikatakan siap belajar jika sudah memiliki ke-19 komponen yang berada di piramida perkembangan otak dan 5 domain modal belajar, yaitu atensi, memori, visuospasial, literasi atau bahasa, dan fungsi eksekutif. Kelima domain tersebut dapat siap jika murid mendapatkan proses pembelajaran melalui pengulangan yang akan menjadi kebiasaan yang dapat dimunculkan oleh murid. Bagian otak yang berfungsi pada proses pembelajaran ini adalah limbic system atau emosi, yang dilakukan dengan memberikan kenyamanan rasa senang pada saat murid belajar, yang juga akan merangsang perhatian murid pada sesuatu yang menyenangkan atensi, di mana terlibat bagian-bagian otak depan, frontal, dan prefrontal atau keputusan. Di samping temporal atau bahasa, bagian atas parietal atau sensori, dan bagian belakang occipital atau warna bentuk, yang saling dihubungkan melalui proses pembelajaran yang diperkaya atau asosiatif untuk membangun suatu persepsi. Dalam proses menuju kesiapan belajar, banyak bagian dan struktur otak yang berkembang. Namun tidak hanya struktur otak saja yang berkembang, alat indera sebagai penerima rangsang pertama pun harus matang. Karena alat indera merupakan pintu masuknya informasi dari lingkungan luar, setelah informasi dari luar masuk akan diteruskan ke bagian otak sesuai dengan alat indera yang menerima informasi tersebut. Lalu akan terjadi proses informasi di otak. Informasi yang telah diproses di otak setelah selesai diolah akan dikeluarkan sebagai output sesuai dengan fungsinya. Next.
Perkembangan literasi per usia. Bapak Ibu, untuk perkembangan literasi per usia silahkan pelajari materi dan latihan berikut ini. Perkembangan literasi 0-2 tahun: menyimak, membedakan bunyi, berbicara, kefasihan, menulis, persiapan motorik, membaca level 1, 0-5 tahun, dan seterusnya. Penjelasannya ini, pada saat usia 0-6 tahun perkembangan bahasa lisan lebih diutamakan. Pengetahuan bahasa dilatihkan dalam komunikasi lisan. Saat murid dibacakan buku dengan cara yang tepat, mulai dari pelafalan huruf, nada, dan tempo dan jeda, memberikan kesempatan murid untuk belajar pengetahuan bahasa pada kegiatan menyimak dan berbicara. Indikator bahwa murid pada usia tersebut perkembangan menyimak berjalan baik adalah sebagai berikut. 1. Murid mampu membedakan bunyi. Murid usia 0-2 tahun mampu mengenali suara orang yang dikenalnya. Bayi menangis serta merta tenang saat mendengar suara orang yang sering bersamanya. Perilaku ini memberikan informasi bahwa sejak dini murid mampu membedakan bunyi. 2. Murid mampu mengenali komponen bahasa. Murid 2-4 tahun mulai ikut bernyanyi. Ia mengangguk-anggukkan kepala atau menggoyang-goyangkan anggota badan sebagai respon dari lagu yang diminati. Murid tertarik dengan dongeng dan mulai fokus saat dibacakan buku. Perilaku murid saat merespon lagu dan cerita menunjukkan ia mulai mengenali komponen bahasa yang paling dasar, yaitu bunyi atau fonim. Murid mulai mencoba mengucapkan beberapa kata berupa potongan-potongan suku kata. Ia mulai merespon saat dipanggil namanya. Inilah tanda-tanda murid mengenali komponen bahasa. 3. Murid menangkap isi tuturan lisan. Pada saat orang tua berdialog dengan murid, tampak murid memberikan respon, misalnya dengan mengajukan pertanyaan, tersenyum, mengernyitkan dahi, atau berlari meninggalkan pembicaraan. Semua respon yang dilakukan murid adalah tanda ia memahami tuturan lisan. Pada saat murid tersenyum, menunjukkan ia setuju dengan pernyataan orang tua. Pada saat murid meninggalkan orang tua, ada beberapa kemungkinan. Murid tidak menyukai topik yang dibicarakan, pilihan kosakata yang tidak dipahami, atau durasi terlalu panjang. Orang dewasa perlu bertanya dan melakukan pengamatan. Pada usia 0-6 tahun, kegiatan berbahasa teks sedang dalam persiapan, baik kegiatan berbahasa reseptif atau membaca dan kegiatan berbahasa produktif menulis. Untuk kegiatan baca, murid mulai dari menyebutkan nama-nama dari kegiatan multisensori. Murid menyebutkan nama-nama benda yang dilihat, mengenali rasa dan aroma. Saat inilah kosakata murid berkembang pesat. Latihan ini akan berkembang ke teks 2 dimensi atau gambar. Murid-murid mulai membandingkan benda yang pernah diindra dengan gambar. Saat itulah murid berkembang dari menyebut nama dan istilah ke persepsi gambar. Inilah proses membaca gambar yang merupakan proses pra-membaca. Pada saat usia 6-12 tahun, perkembangan pengetahuan bahasa mulai berkembang dalam proses komunikasi, baik komunikasi lisan maupun teks. Murid-murid dalam memilih kata dan nada sesuai dengan tujuan pembicaraan. Pada saat baca, murid mulai menghubungkan apa yang dibaca dan apa yang dipikirkan. Inilah masa perubahan dari keterampilan kelisanan ke keterampilan teks. Pada murid-murid yang tidak memiliki dasar keterampilan kelisanan yang kuat, memerlukan perjuangan yang bermakna. Murid akan berupaya mencari makna dari bacaan. Perilaku yang tampak adalah murid banyak bertanya, kosakata terbatas, dan kesulitan menangkap informasi dari bahasa teks. Pada awal pembicaraan di sekolah dasar atau SD, keterampilan kelisanan perlu dikuatkan dan diintegrasikan dengan berbagai tema dan ragam teks. Murid perlu diberikan keterampilan baca yang berupa keterampilan menghubungkan isi bacaan dengan dirinya, antar teks dan kondisi lingkungan sekitar. Pemberian bacaan yang bertahap
dan beragam serta strategi yang kaya akan proses bertanya akan membantu murid berproses menjadi pembaca yang mandiri. Pada usia 12 tahun ke atas, proses perkembangan literasi terjadi perubahan. Murid sudah mulai menggunakan dua kecakapan untuk mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan informasi auditori. Visual dan visual auditori dipahami lalu dituliskan dan dibicarakan. Perkembangan bahasa usia 12 tahun ke atas: 1. Menyimak atau membaca, yang kedua menulis atau mencatat, yang ketiga berbicara atau menulis mengarang. Secara umum, seseorang mendapat informasi dengan cara mendengar atau membaca sesuai dengan kebutuhan. Agar informasi tersebut dapat diulang atau dikonfirmasi, seseorang akan mencatat atau menggambar lalu menyampaikan dalam bentuk lisan atau berbicara dan dalam bentuk teks, tulisan atau gambar. Proses ini terjadi berulang-ulang dan diharapkan menjadi kecakapan yang mandiri. Murid yang terampil melakukan proses ini akan naik proses berpikirnya. Inilah perkembangan literasi yang perlu diketahui oleh orang tua dan guru. Pemahaman perkembangan literasi akan memberikan bekal kepada orang tua dan guru untuk menyusun program sesuai kebutuhan. Selain itu, perkembangan ini dapat digunakan untuk melihat apakah murid-murid perkembangan literasinya sesuai atau tidak dengan usianya. Next. Presentasi perkembangan literasi. Bapak Ibu dapat mempelajari modul ini dari bahan bacaan berikut. Bahan bacaan ini dapat Bapak Ibu unduh dan dibaca secara mandiri. Silakan gunakan navigasi yang ada. Keterangan icon pada kolom bahan bacaan dari kiri kanan. Tanda minus untuk memperkecilkan tampilan materi, tanda plus untuk memperbesar tampilan materi, tanda kotak untuk menampilkan materi full screen, tanda panah untuk mengunduh materi. Inilah materi dari perkembangan literasi yang terdiri dari 18 halaman. Terima kasih informasinya. Save. Next. Materi perkembangan literasi. Bapak Ibu dapat mempelajari modul ini dari bahan bacaan berikut. Bahan bacaan dapat Bapak Ibu unduh dan baca secara mandiri. Silakan gunakan navigasi yang ada. Tanda minus untuk mengecilkan tampilan materi, tanda plus untuk memperbesar tampilan materi, kotak untuk menampilkan materi full screen, tanda panah untuk mengunduh materi. Ada 10 halaman untuk materi ini. Next. Penutup. Selamat, Bapak Ibu telah mempelajari materi perkembangan literasi. Selanjutnya Bapak Ibu akan berkolaborasi dengan peserta lain untuk membahas studi kasus tentang materi ini. Back to class. Satu C3 studi kasus perkembangan literasi. Setelah mempelajari perkembangan literasi, mari kita berlatih melihat perkembangan literasi berdasarkan konsep yang telah kita pelajari. Silakan menyimak video berikut ini.
Peserta didik pada video tersebut berusia 8 tahun. Menurut Anda perkembangan pengetahuan bahasa apa yang sudah muncul? Tuliskan pendapat Anda dalam satu paragraf. Melihat dari kemampuan anak tersebut yang masih berusia 8 tahun, pengetahuan bahasanya sudah termasuk bagus. Dari bahasa lisan sudah kita lihat sudah cukup lancar untuk menyampaikan pesan yang ia lakukan. Jadi adalah studi kasus. Perkembangan literasi. Kita tuliskan tadi apa jawabannya. Perkembangan literasinya sudah bagus. Dalam penyampaian lisan juga sudah cukup lancar. Untuk ukuran anak seusia itu. Kita simpan jawabannya, sudah post to forum. Oke, sudah terkirim. Proses back to course. Selesai untuk modul 1C perkembangan literasi. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.